Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kemarin saya sudah melihat respon kalian di Google Form. Dengan begitu saya berpendapat dan berhusnudon atau berprasangka baik bahwa kalian semua telah memahami tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi saya sekilas saja ini menambahkan. Kalau dari tanggal lahirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini 1 Agustus 1868, dengan nama kecilnya Muhammad Darwis ya. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini 14 Februari 1871. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini lebih tua, sehingga tidak mengherankan ketika mereka sama-sama mondok di Semarang kalau nggak salah itu memanggilnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini memanggil Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan sebutan Kang Mas. Ketika ke Mekah untuk ibadah haji dan juga belajar, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini selain belajar tentang agama seperti hadis, Quran dan lain-lain itulah sangat tertarik dengan pemikiran pembaruan yang sedang tumbuh subur pada waktu itu. Ia sangat tertarik dengan pemikiran Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, Ibnu Taimiyah dan pemikiran-pemikiran lainnya. Sedangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga melakukan hal yang sama, yaitu pergi ke Mekah untuk beribadah sekaligus belajar. Dia sangat tertarik dalam ilmu hadis, selain itu juga tertarik dengan tasawuf, mempelajari beberapa tarekat-tarekat, dan juga mempelajari fikih, fikih terutama di mazhab Syafi'i ya. Nah, di sana ini mereka bukan berarti hanya belajar ke guru-guru dari Arab, tapi memang guru-guru dari kita di Nusantara itu banyak yang mengajar di sana juga. Sebut saja nama saya Mahfud dari Pacitan, terus saya Ahmad Khatib dari Minangkabau, itu beberapa guru hebat yang ada di sana. Jadi orang-orang dahulu itu memang sudah memiliki kedalaman ilmu agama yang luar biasa sampai-sampai mengajar di sana di Mekah sana. Ketika kembali ke Nusantara, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memiliki semangat pembaruan tadi, dan semangat pembaruan tadi jelas bisa tersalurkan atau dapat diteruskan dengan pendidikan. Nah, ketika sampai di Jogja yang budayanya perkotaan, pengaruh Belanda itu sudah sangat mengakar dalam segala lini, termasuk di pendidikan ya. Jadi untuk mengcounter itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendirikan Muhammadiyah dengan ide-ide pembaruannya. Beliau tidak alergi dengan sistem pendidikan kelas yang sudah diterapkan oleh Belanda. Jadi sistem pendidikan dengan kelas gitu kayak yang sekarang kita alami ini itu memang sudah diterapkan atau warisan dari sistem pendidikan Belanda. Itu digunakan, namun tidak serta-merta hanya adopsi saja, tapi juga adaptasi. Kalau kemarin saya pernah bilang teori budaya, ketika menghadapi budaya baru itu ada adopsi, adaptasi, dan aborsi. Jadi kalau ini diadaptasi, diambil sisi baiknya, kemudian dimasukkan pendidikan-pendidikan Islam, unsur-unsur pendidikan Islam, dan tentu saja penanaman rasa cinta tanah air di dalamnya. Sedangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menemui masyarakat desa, di mana di situ pada waktu itu di daerah Jombang itu kalau nggak salah malah jadi pusat para preman-preman gitu. Ceritanya, infonya itu di Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini dibantu oleh Kiai Haji Zahid, namanya Imam Zahid ya. Ini kakek buyutnya Cak Nun. Nah, beliau berdua itu menghadapi preman-preman tersebut sampai akhirnya preman-preman itu bisa dalam tanda kutip ditaklukkan, dan akhirnya mendirikan pondok pesantren di Jombang yang kita kenal sebagai Tebu Ireng. Pendidikan pesantren memang sangat pas di wilayah tersebut karena wilayah pedesaan pada waktu itu belum mengenal sistem pendidikan kelas, dan ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari menghadapi masyarakat seperti itu, ya dilakukan adalah dengan seperti itu, menggunakan pendidikan. Jadi intinya kedua ini memiliki benang merah yang sama, yaitu berjuang melalui gerakan sosial pendidikan, mencetak orang-orang yang nantinya berguna dalam perjuangan di masa-masa berikutnya. Pengaruh dua orang ini sungguh sangat luar biasa, bahkan terasa hingga sekarang, dan menjadi organisasi besar keduanya, Muhammadiyah dan NU. Bahkan menurut saya ini organisasi terbesar di dunia
kalau dari jumlah pengikutnya. Kalau nggak percaya silahkan hitung sendiri. Tapi memang terbesar di dunia. Kemarin saya lontarkan pertanyaan-pertanyaan ya. Ada pertanyaan perbedaan NU dan Muhammadiyah. Pertanyaan iseng saya sambil tak lihat jawaban teman-teman. Ya memang perbedaannya tidak terlalu berarti ya. Kunut, terus bacaan sholat seperti itu. Penetapan Ramadan awal bulan itu kan ada yang pakai dilihat, ada yang pakai dihitung. Itu ya, melihat hilal, ada yang dihitung seperti apa namanya itu ya. Pokoknya itulah. Ada perbedaan di situ. Terus ini yang saya ingin tambahkan adalah tradisi ziarah kubur dan tahlil. Mungkin besok terutama teman-teman ini yang saya kemarin dengar bahwa data di kelas 12 itu 80% pengen masuk UGM. Jadi nanti ketika kalian 80% itu diterima semua dan menghadapi tinggal di lingkungan sosial di Jogja, jangan kaget ketika ketemu bahwa di sini itu Muhammadiyah tapi tahlil tetap jalan, ziarah kubur juga tetap jalan. Nah ini uniknya kenapa demikian, karena memang budaya kita yang saya maksud adalah budaya Jogja ini. Muhammadiyah lahir di Jogja, tapi kultur dari budaya lokalnya itu tetap mengakar, jadi tidak ada hal yang begitu kelihatan. Di tempat saya ini juga kalau ada orang meninggal masih tahlilan, walaupun udah ada pembaruan dari segi berkatnya ya, itu sudah mentahan kayak telur, indomie, beras gitu-gitulah. Tapi kalau esensinya tetap sama, sehari, 2 hari, 3 hari, kebanyakan sampai 3 hari kalau di tempat saya. 3 hari, 40 hari itu juga sama, tetap melakukan itu. Ziarah kubur, bahkan ada tradisi namanya nyadran, itu sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan itu biasanya semua berziarah kubur, bersih-bersih. Itu dilakukan Muhammadiyah, NU enggak pandang bulu, itu memang budaya di Jogja seperti itu. Jadi untuk yang poin ini mungkin ada, tapi itu di luar sini. Di sini mungkin ada tapi nggak begitu terasa. Kenapa demikian? Karena memang Muhammadiyah itu bukan aliran berdasarkan Ahmad Dahlanisme, ada yang bilang seperti itu. Karena memang Muhammadiyah itu dalam perjalanannya adalah pembaruan dan terutama di Majelis Tarjih ya. Kalau ini ada yang menyatakan bahwa NU itu ada Baitul Masail. Nah, Majelis Tarjih itu adalah Baitul Masailnya Muhammadiyah. Jadi bagian hukum-hukum gitulah. Jadi kalau NU punya Baitul Masail, kalau Muhammadiyah punya Majelis Tarjih. Itu ada pembaruan, dan setahu saya Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu fikihnya nggak terlalu berbeda dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Baru masuk ketika masa pembaruan dari arah Sumatera ini dari ayahnya Hamka kalau nggak salah, itu ada pembaruan. Jadi perbedaan jumlah rakaat sholat taraweh itu juga baru masuk ke situ. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan yang mencolok. Kalau menurut saya hanya sama, namun tradisi-tradisinya berbeda, ekspresi kebudayaannya berbeda. Ada yang sholawatan seperti itu ya. Mungkin tradisi itu tradisi NU, tapi di sini juga akan ditemukan bahwa orang-orang Muhammadiyah ketika ada Habib Syekh, pemuda-pemuda tetap berangkat sholawatan. Urusannya bukan, sudah nggak ada kotak-kotakan seperti itu lagi, karena kesadarannya adalah kebersamaan. Muhammadiyah setahu saya dulu adalah organisasi yang lebih menyoroti pendidikan, dan besok kalau kalian di Jogja itu hampir beberapa meter sudah ada sekolah Muhammadiyah, karena sekolah Muhammadiyah itu sangat banyak, baik dari SD, SMP, SMA. Jadi jaraknya dekat-dekat, siswanya juga banyak, kampus juga banyak, rumah sakit, nah ada namanya PKU, jadi konsepnya di situ. Di NU pun sekarang sudah banyak muncul rumah sakit NU. NU juga membuat pendidikan modern, dan Muhammadiyah juga memiliki pendidikan pesantren, walaupun namanya bukan pesantren ya, Muhammadiyah Boarding School gitu. Di dekat rumah saya di Boko itu gede banget Muhammadiyah Boarding School. Jadi semakin kesini sebenarnya keduanya ini
nggak ada begitu perbedaan yang mencolok. Jadi kalau dibenturkan nanti sewaktu-waktu ada teman atau orang atau lain yang membahas tentang ini, kalian saya harapkan bisa memberi referensi atau wacana yang baru, karena keduanya sama-sama satu guru, dan satu guru kan beda pendapat itu lumrah. Dan harus diketahui, kalau lihat dari podcastnya teman-teman kelas Tesla kemarin, itu kan dua orang yang gontok-gontokan di dalam perdebatan itu di luar bisa ngopi. Nah, itu sifat itu saya rasa tumbuh subur di masa lalu. Di zaman-zaman sekarang aja gontok-gontokan dibawa-bawa keluar. Kalau di ranah perdebatan ya memang harus gitu, harus saling argu-argumen, tapi setelah itu tetap menjadi kawan. Dan itu saya rasa lumrah di masa lalu, perbedaan-perbedaan pendapat. Karena itu merupakan dinamika dari perjuangan, dinamika dari pemikiran itu sendiri. Gitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya rasa cukup sekian. Semoga memberi manfaat. Saya harus persiapan besok ke IC. Kalau ada yang di IC sempat bertemu dengan saya, alhamdulillah. Nah, saya Rabu, Kamis, Jumat harus OTW di Pasuruan dan menggunakan kereta untuk pertama kalinya. Oke, terima kasih teman-teman. Jaga kesehatan kalian. Doakan juga saya dan keluarga saya selalu sehat. Kalian juga selalu sehat. Semoga mimpi-mimpi kalian jadi kenyataan, dan yang 80% ingin ke UGM itu saya doakan dengan sungguh-sungguh agar keterima dan kita bisa berjumpa lagi di sini dengan status sebagai teman, bukan guru dan murid lagi. Jadi lebih asik nanti bincang-bincangnya. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.